selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terkait pantauan arus mudik 2024. Arus lalu lintas sejumlah rute mudik di Lampung Selatan mulai landai. Arus lalu lintas di sejumlah rute mudik di Lampung Selatan mulai menurun pada Selasa 9 April 2024. Volume kendaraan pun mulai menurun dan lengang. Tidak ada lagi kemacetan di ruas-ruas rute mudik pada jalur setelah keluar Pelabuhan Bakauheni. Kondisi demikian terjadi baik di Tol Lampung maupun jalur Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum, baik lintas timur maupun tengah. Menurut pantauan Tribun Lampung, kepadatan kendaraan di pintu masuk Tol Bakter pada gerbang Tol Bakauheni Selatan sudah landai. Padahal gerbang tol ini menjadi alternatif pemudik kendaraan pribadi untuk lebih cepat tiba di kampung halamannya. Pada hari sebelumnya terjadi antrean kendaraan yang hendak masuk ke ruas jalan tol tersebut. Kondisi serupa juga terjadi di Jalinsum. Lalu lalang pemudik sudah nampak sepi. Aktivitas pengendara pada Jalinsum lebih dominan dilakukan oleh warga setempat. Antrean kendaraan dari amatan Tribun Lampung hanya terjadi di jalur keluar Pelabuhan Bakauheni. Itu pun tidak terlalu padat. Lancarnya sejumlah rute mudik di Lampung Selatan diprediksi karena puncak arus mudik sudah terlewati. PT ASDP Indonesia Ferry menyebutkan bahwa puncak arus mudik pada rute Merak Bakauheni sesuai prediksi, yakni pada Sabtu dan Minggu 6-7 April 2024 dengan jumlah penumpang terbanyak pada Minggu 7 April 2024. Baik, terima kasih. Saya Bobi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan bahwasanya jumlah pemudik pada H-1 Lebaran saat ini terpantau sepi atau mulai menurun, Tribuners. Hal itu bisa kita lihat berdasarkan pantauan yang telah kami lakukan di 3 titik, yaitu di titik pertama di gerbang pelabuhan penyeberangan Bakauheni, gerbang tol Bakauheni Utara, dan saat ini kita berada di sini yaitu kilometer 20 rest area, Tribuners. Jumlah pemudik yang mulai menurun ini bisa kita ketahui berdasarkan dari data yang dikeluarkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry, yaitu berdasarkan update pada H-2 yang lalu, di mana diperlihatkan pada data tersebut ketimbang dari H-3 menuju H-2 itu pemudik yang dari arah via Bakauheni ke Pulau Jawa telah menurun, Tribuners. Nah, tercatat data hitungan sementara pada H-2 kemarin, tepatnya hari Senin, tanggal 8 April 2024, pemudik dari Sumatera yang ingin menyeberang ke Pulau Jawa via Pelabuhan Bakauheni tercatat sebanyak 56.759 pemudik dengan rincian pejalan kaki sebanyak 1.527 orang dan yang di dalam kendaraan sebanyak 55.242 orang, Tribuners. Nah, jumlah ini tentunya menurun, Tribuners, dibanding H-3, yakni tepatnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 lalu, Tribuners. Di mana tercatat pada hari Minggu lalu pemudik itu yang melakukan penyeberangan via Bakauheni untuk menyeberang ke Pulau Jawa itu tercatat sebanyak 61.103 orang dengan rincian 1.779 pejalan kaki dan yang di dalam kendaraan sebanyak 59.324 pemudik, Tribuners. Total sementara dari H-10 hingga H-2 Lebaran, Tribuners, pemudik yang menyeberang dari Sumatera untuk menyeberang ke Pulau Jawa via Bakau sebanyak 368.923 pemudik dengan rincian 13.103 pejalan kaki dan 355.820 yang di dalam kendaraan, Tribuners. Melihat data itu bisa kita bandingkan daripada Pelabuhan Merak, dari Merak menuju Bakau terlihat terus meningkat, Tribuners, yang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni, Tribuners. Tercatat hingga H-2 kemarin
pemudik yang dari Jawa, khususnya dari Merak menuju Pelabuhan Bakauheni, itu tercatat sebanyak 125.867 pemudik. Dengan rincian pejalan kaki 12.094 orang dan yang di dalam kendaraan 113.773 orang. Jumlah ini meningkat dibanding H-3 lalu Tribuners, di mana yang dari pemudik yang dari Merak menuju Bakau tercatat hanya 123.797 pemudik, turun sekitar 2.000-an lebih. Itu dengan rincian pejalan kaki 14.575 pemudik dan yang di dalam kendaraan sebanyak 109.222 pemudik. Total sementara dari H-10 hingga H-2 pemudik yang menyeberang dari Bakau menuju Tribuners, dari Merak menuju ke Bakauheni sebanyak 654.743 pemudik, Tribuners. Itu berdasarkan rinciannya yaitu 60.212 pejalan kaki dan 564.631 yang di dalam kendaraan, Tribuners. Untuk sementara hanya itu yang saya bisa sampaikan, Tribuners. Saya kembalikan studio.
Tribuners datang telat. 12 penumpang PT KAI Divre 4 Tanjung Karang ketinggalan kereta. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang mencatat sejak tanggal 31 Maret hingga 7 April 2024 terdapat 12 pelanggan kereta api yang tertinggal. Hal itu disampaikan manajer Humas KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang yakni Azhar Zaki Asyari. Terkait kejadian 12 penumpang yang tertinggal kereta api lantaran telat menuju stasiun, pihaknya mengimbau penumpang untuk datang lebih awal ke stasiun. Sebab, ungkapnya, KAI Divre 4 Tanjung Karang akan terus memberikan pelayanan prima dengan mengutamakan on-time performance, baik keberangkatan dan kedatangan kereta api. Zaki menambahkan jumlah total pelanggan yang menggunakan kereta api dari tanggal 31 Maret sampai Sabtu 7 April, yakni 23.000 pelanggan. Ia merincikan adapun total pelanggan yang berangkat dari stasiun Tanjung Karang, yakni 7.629 pelanggan. Terjebak macet, terutama di Bandar Lampung beberapa hari terakhir ini kan sangat macet lah, dikarenakan beberapa orang sudah, beberapa masyarakat di Bandar Lampung sudah libur tentunya gitu ya. Makanya kami menghimbau kepada seluruh penumpang atau pelanggan kereta api untuk berangkat lebih awal dari rumah guna menghindari tertinggal kereta api ini akibat dari kemacetan yang terjadi di area Bandar Lampung dan sekitarnya. Kami harapkan juga penumpang atau pelanggan kereta api ini tidak menggunakan barang perhiasan secara mencolok yang demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama selama di perjalanan. Lalu untuk barang bawaan, kami juga menghimbau tidak perlu membawa barang bawaan yang secara berlebih. Penumpang hanya diperbolehkan membawa bagasi paling berat itu satu orangnya 20 kg atau volume maksimumnya itu 100 desimeter kubik dengan dimensi maksimal 70 kali 48 kali 30 cm per cm, dan sebanyak-banyaknya maksimal itu membawa 4 koli atau 4 item bagasi atau 4 tentengan atau yang digendong, ditenteng maupun yang dijinjing. Kepada para pemudik dan pada yang datang ke area Bandar Lampung yang menggunakan kendaraan bermotor, harap terus berhati-hati selama di jalan raya, terutama di pintu perlintasan sebidang, dikarenakan di area Bandar Lampung masih ada beberapa titik pintu perlintasan yang belum menggunakan palang pintu. Tetap mengutamakan keselamatan serta mendahulukan perjalanan kereta api. Berita selanjutnya, Tribuners di Sub Lampung menyatakan Pelabuhan Panjang siap melayani arus balik Lebaran. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung menyatakan Pelabuhan Panjang siap melayani arus balik pemudik Lebaran 2024. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengaku bersyukur Pelabuhan Panjang akan kembali siap melakukan pelayanan penyeberangan untuk arus balik para pemudik Lebaran 2024. Bambang menerangkan akan ada penambahan 1 jenis kapal yang membantu pemudik menyeberang dari Pelabuhan Panjang ke Pelabuhan Ciwandan, Banten. Dengan adanya rencana tersebut, pemakai jasa yang sebelumnya menyeberang melewati rute Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Panjang bisa kembali menggunakan rute tersebut untuk kembali ke Pulau Jawa. Menyangkut persiapan keamanan dan kenyamanan arus balik, pihaknya akan kembali mempersiapkan banyak tenda untuk pengguna sepeda motor. Menyangkut pembelian tiket, pihaknya mempersiapkan layanan secara manual maupun online dengan menggunakan aplikasi atau website Verize. Biar dikawal. Natal sebelah sini. Ya. Pesawat Pak. Hati-hati di jalanan.
kepolisian. Kendaraan roda 2-nya 162 dengan jumlah penumpang 244, sedangkan roda 4-nya 18 dengan jumlah penumpangnya 57. Totalnya Patap. Silakan Pak untuk yang Pesawaran Tanggamus Spring Sewu sebelah sini jalurnya. Silakan untuk ambil jalur sini, hati-hati. Tanggamus Spring Sewu Pesawaran sebelah sini. Silakan sini, kalau Pak. Silakan. Tanggamus Pesawaran Spring Sewu. Jalur sini Pak. Iya, nanti dikawal langsung dengan bapak polisinya. Natar. Open TV sebelah sini Pak. Iya, sebelah sini. Langsung ke arah lampu utara. Ya, Pesawaran Tanggamus Spring Sewu sebelah sini. Biar dikawal. Natar sebelah sini. Ya. Pesawaran Pak. Hati-hati di jalanan. Kawal. Dari pihak kepolisian. kendaraan roda 2-nya 100. Sementara itu, Tribuners di Rut PLN Sidak SPKLU pastikan 1.299 unit se-Indonesia siaga layani pemudik mobil listrik. Direktur Utama atau Dirut PT PLN Darmawan Prasojo memastikan kesiapan layanan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang sudah beroperasi penuh di seluruh wilayah Indonesia. Di beberapa lokasi jalur mudik Lebaran 2024 bahkan dilakukan inspeksi langsung kesiapannya oleh Direktur Utama PT PLN. Ditemui oleh awak media di rest area Tol Jakarta Merak kilometer 13,5 Tangerang, Banten pada Senin 8 April 2024, Darmawan menyampaikan SPKLU sudah tersedia di semua rest area di jalur-jalur mudik Tol Trans Sumatera Jawa. Sebelumnya, Darmawan juga telah melakukan peninjauan di SPKLU rest area Tol 656B Saradan Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Sabtu 6 April 2024. Darmawan menambahkan, pada mudik tahun ini PLN menambah 175 unit SPKLU yang tersebar di berbagai titik jalur mudik Jawa dan juga Sumatera. Dirut PLN pastikan kesiapan layanan SPKLU yang beroperasi penuh di seluruh wilayah Indonesia, sehingga secara nasional terdapat 1.299 unit SPKLU di 879 lokasi yang siap melayani pengguna mobil listrik di seluruh Indonesia. Halamannya ini merupakan pemberhentian di kilometer 49 yang langsung dikoordinir oleh PLN. Jadi ini menyediakan untuk kebutuhan mobil listrik, mulai dari fast charging, dan ada juga posko peristirahatan ya. Kita sudah bisa kita lihat di sini, teman-teman Tribuners. Ini ada 2 jalur ya yang disediakan oleh PLN sendiri untuk charging mobil listrik bagi pemudik yang hendak ke kampung halamannya. Ini merupakan kilometer 49A di Lampung Selatan. Jadi bagi pemudik yang dari Pulau Jawa ke Sumatera yang menggunakan mobil listrik bisa melakukan pengecasan di sini.
listrik, sebuah simulasi atau cobaan bagi pemudik ya, teman-teman Tribuners. Ini ada 2 jalur. Sementara itu yang kita sampaikan, dan kita akan siarkan lagi seperti apa prosesnya. Kita akan mewawancarai dari pihak PLN itu sendiri. Listrik. Oke, boleh. Jadi titik berikutnya di sini ya. Bentar ya. Bentar ya. Dia langsung connect di handphone. Mulai charging, Pak. Oke. Jadi dia langsung termonitor antara sini sama sini itu sama. Jadi ini posisinya, nah ini jadi di sini kedip-kedip dia proses pengisian. Oke. Di sini juga sedang proses juga. Jadi langsung bisa dilihat dari handphone ini, Iya, Pak betul. ya. Jadi pakai aplikasi PLN Mobile. Oke. Ya, aplikasi PLN. Jadi nanti udah terisi berapa nanti kelihatan di sini juga. Cara pengisiannya langsung barcode ke aplikasi itu ya, Iya Pak ya? betul. Jadi langsung nanti kita scan, langsung ini nanti kita milih pembayarannya via apa, ada pilihannya di situ. Kebetulan kalau saya ini pakai GoPay ya. Kebetulan saya pakai GoPay. Oke. Jadi sedang proses pengisian, nanti terupdate di sini proses chargingnya. Jadi makanya ini bisa ditinggal makan. Nanti kita lihat tuh sudah penuh apa belum. Gitu. Oh, Jadi nggak harus ditungguin. enggak, Jadi iya. kita tinggal makan gitu bisa. Dia per KWH-nya berapa? Kalau estimasi waktunya Kalau di berapa ini, Pak? sini rupiah per KW-nya sekitar 2.000-an. 2000. 2.400. Jadi ini ada nih nominal dibeli. Sekarang prosesnya 1,37 kWh, dayanya 9 gitu ya. Estimasi selesai ini 5 detik lagi kira-kira. Oh, Jadi jadi ada. itu sudah ada waktu-waktu semua ya, Pak ya. Dia prosesnya sedang mengisi sekitar 13%. Selain di kilometer 49, di kilometer mana saja nih, Pak? Jadi untuk Lampung kita seluruh rest area ya, bahkan bukan hanya Lampung. Jadi semua dari Sumatera, Jawa sampai dengan Bali untuk seluruh rest area sudah ada SPKLU. Oke. Jadi total untuk Lampung ini kita ada 17 titik area atau rest area dan 54 ya, 54 nozzle. Jadi yang ininya ada 54 dan di 17 rest area. Oke. Seluruh Jawa Bali, Sumatera, Jawa, Bali itu kira-kira 800 lebih titik. Total ini mungkinnya 2000 lebih. 1.300-an, Pak. 1000 lebih Kelihatan di situ, Pak. AJM izin AJM. 29 unit SPKLU di rest area di kanan maupun kiri ya, dari Bakahuni sampai dengan perbatasan Palembang atau perbatasan Sumatera Selatan, barangkali itu. Kemudian untuk memudahkan para pemudik yang menggunakan kendaraan listrik, Bapak Ibu jangan khawatir karena di aplikasi PLN Mobile itu Bapak Ibu ada istilahnya trip planner. Jadi kalau kita menggunakan fitur itu, maka misalkan perjalanan dari Tangerang sampai dengan Bandar Lampung itu kita akan melewati 20 unit atau titik SPKLU berada.
Nah itu di mana saja ada di fitur aplikasi PLN Mobile tersebut. Kemudian kalau ada apa-apa, jangan khawatir, di aplikasi PLN Mobile ada istilahnya hotline. Jadi nanti kita akan terhubung ke hotline 24 jam untuk membantu kalau ada apa-apa dengan kendaraan listrik para pemudik gitu ya. Selain bisa menggunakan hotline yang ada di aplikasi PLN Mobile, bisa juga menggunakan kontak center 123. Jadi udah biasa itu ya. Jadi dilayani juga 24 jam. Kemudian ada juga nomor WA ya Mas ya. Jadi khusus nomor WA 08777 11 12 123. Jadi 08 73 kali 11 12 123. Barangkali itu untuk membantu para pemudik yang menggunakan kendaraan listrik. Jangan khawatir gitu ya. Insya Allah PLN sudah siap untuk membantu Bapak Ibu menjalankan mudik ini dengan aman, khususnya untuk para pengguna kendaraan listrik. Mulai dari Sumatera, Jawa sampai dengan Bali. Tadi ya totalnya ada 1.299 unit SPKLU yang melayani Bapak Ibu sepanjang perjalanan mudik. Ya. Itu ya barangkali. Untuk biayanya sendiri seberapa besar sih Pak? Oke, di aplikasi PLN Mobile memang nanti hitungannya per kWh itu jatuhnya itu sekitar 2.400-an rupiah per kWh. Tapi ya sekitar 2.466 rupiah per kWh. Tapi nanti kalau kita hitung per kilometer dibandingkan dengan kendaraan BBM ya, itu dia lebih hemat 80%-an. Jadi dia itu per kilometernya jatuh di angka 249 rupiah per kilometer. Nah kalau kita pakai BBM itu kira-kira jatuhnya di 1.299 rupiah per kilometer. Jadi penghematannya 80% kalau menggunakan kendaraan listrik. Tapi mungkin tadi ya kekhawatirannya adalah mau ngecas di mana. Makanya PLN menyiapkan gitu ya SPKLU di seluruh titik rest area di lintas Sumatera, Jawa maupun Bali. Kira-kira itu. Oke, secara data peningkatan dari yang pengguna mobil listrik sendiri untuk mengisi ataupun melakukan cas di beberapa titik, ada peningkatan nggak ini Pak? Oke, jadi untuk sampai dengan hari ini selama masa mudik ya berarti ya dari tanggal 3 kemarin kita siaga ya tanggal 3 April itu kenaikannya sekitar 50% lebih dari transaksi biasa ya. Jadi kita sudah 61-an ya, 60 transaksi selama tanggal 3 sampai dengan hari ini. Itu meningkat 50% dari biasanya. Titik SPKLU di Lampung sendiri ada berapa Pak dan gimana? Jadi total di seluruh Lampung ada 20 titik lokasi SPKLU, 17 diantaranya di sepanjang jalur tol. Jadi yang di luar jalur tol itu ada 3 di kantor PLN WD Lampung, PLN UP 3 Tanjung Karang, dan di SKV. Dan di SKV ini yang transaksinya paling banyak. Basanar Posar Bakauheni gandeng ID patroli laut antisipasi pemudik miliki gangguan kesehatan. Basarnas Posar Bakauheni gandeng Ikatan Dokter Indonesia atau ID Lampung Selatan melakukan patroli laut antisipasi pemudik yang memiliki gangguan kesehatan. Patroli laut yang dilakukan Basarnas Posar Bakauheni itu dilakukan di perairan Bakauheni, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan pada Senin 8 April 2024. Rencananya, patroli laut yang dilakukan Basarnas Posar Bakauheni itu dilakukan sepanjang angkutan lebaran, terutama saat arus balik lebaran 2024. Kepala Posar Bakauheni Rezi Kuswara mengatakan pihaknya menyiagakan kapal untuk melakukan patroli laut. Lebih lanjut, Rezi menyebut pihaknya menggandeng ID Lampung Selatan dalam patroli laut tersebut. Patroli laut tersebut tujuannya untuk mengantisipasi pemudik yang membutuhkan pertolongan kesehatan.
kegiatan kita hari ini ngapain Bang? Baik, untuk kegiatan sore hari ini kami Basarnas Lampung Edward dari ID Lampung Selatan melakukan pemantauan jalur laut yang antisipasi apabila ada terjadi urgensi di atas kapal, baik itu dari pihak pemudik ini ada yang sakit atau yang perlu kita evakuasi cepat, bisa kami antisipasi cepat gitu. Tadi komunikasi dengan dokter di Lampung Selatan. Nah, untuk ke depan mungkin menghadapi arus balik nanti di H+1, H+2 kami juga akan melakukan pemantauan kembali dan akan menstandbykan helikopter dari pusat di tanggal 13, 14, 15 di dermaga 5 dan satu tim ada untuk di dermaga berjumlah 6 orang dan seluruh anggota Basarnas di dermaga distanbykan 22 orang untuk antisipasi arus balik H+ Lebaran nanti. H-1 Lebaran, kita bisa lihat suasana di terminal Tipe A Raja Basa Bandar Lampung. Beberapa kendaraan bus ini masih beroperasi ya, dan di terminal sendiri masih terpantau tugas-petugas yang tengah berjaga standby. Kita akan melihat secara data presentasi pemudik di H-1 Lebaran. Ini data banding kedatangan dan keberangkatan bus penumpang 2023 dan 2024 ya. Yang paling bawah ini teman-teman Tribuners, ini merupakan data pada 8 April atau tepatnya kemarin. Dan untuk hari ini 9 April akan dirilis besok ya teman-teman Tribuners. Untuk AKAP kedatangan dan keberangkatan ini kendaraan 4, kemudian penumpang 160 untuk kedatangan, sementara keberangkatan 7, kendaraan penumpang 152. AKAP ini antar kota, antar provinsi ya teman-teman Tribuners. Sementara ini AKDP antar kota dalam provinsi, kendaraan 118, penumpang mencapai 2.400, ini paling banyak ya kemarin. Dan untuk berangkatan 122, sementara penumpang 1.500. Dan ini AKAP kendaraan secara presentasi 64%, 61%, 13%, 11%, dan kedatangan 26%, 18%, minus 1%, kendaraan keberangkatan penumpang minus 10%. Itu secara presentasi ya teman-teman Tribuners. Mitsubishi berikan pelayanan pemudik di rest area kilometer 87A Tol Sumatera. PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia atau PT MMKSI menghadirkan program spesial Lebaran campaign di sejumlah titik, termasuk di rest area kilometer 87A Tol Sumatera Lampung. Adapun pelayanan yang diberikan oleh PT MMKSI terhadap pemudik seperti diskon pelayanan servis, suku cadang, dan menyediakan tempat istirahat serta menyediakan beberapa merchandise. Penanggung jawab dan kru Mitsubishi Motors area Sumatera, Adit dan Alam, mengatakan pelayanan terbuka 24 jam untuk pengguna mobil Mitsubishi Motors. Dikatakannya diskon pembelian dan penggantian suku cadang berlaku selama mudik Lebaran campaign. Lebih lanjut, Alam mengatakan dengan menghadirkan program spesial Lebaran campaign, pihaknya ingin memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi seluruh konsumen, khususnya yang hendak melakukan perawatan dan persiapan kendaraannya untuk berlibur di Hari Raya Lebaran. Selain itu, kata dia, jika terdapat kendala di tol bisa menghubungi customer service untuk diarahkan langsung ke lokasi. Di rest area kilometer 87A
dan di sini ada layanan servis dari PT Mitsubishi, di mana ini menyediakan layanan khusus dan servis cek kendaraan bagi pemudik yang tengah melintas dari Pulau Jawa menuju ke Sumatera. Nah, kita ingin tahu apa saja layanan dari Mitsubishi ini. Tentunya kita akan mewawancarai petugas yang sudah ada di sini. Baik Mas, izin siang. Selamat datang di Mitsubishi Adventure Point. Oke, kita sebelumnya boleh perkenalkan diri Mas. Oke, dengan saya Adit dari Mitsubishi. Oke, nah ini menjelang Lebaran 2023 ini Mas Adit, apa namanya? Seperti apa layanan-layanan yang diberikan oleh Mitsubishi sendiri nih Mas? Di sini kita banyak promo sih, banyak promo dari paket servis, mulai dari servis oli, servis AC, ganti aki, dan banyak lagi. Boleh bisa ngecek juga dan servis berkala juga bisa di sini. Jadi kalau ada trouble-trouble di jalan, para pemudik bisa mampir di sini, atau hanya sekedar istirahat juga bisa mampir ke Mitsubishi Adventure Point. Oke, ini berlaku bagi khusus Mitsubishi atau berlaku bagi merek lain ini Mas? Semuanya kita bisa datang ke sini ya. Buat mobil lain juga nggak apa-apa, kalau mau istirahat atau ada pengecekan boleh di sini. Oke, nah ini di arus mudik kita buka dari tanggal berapa ini Mas kemarin? Kemarin kita mulai Mitsubishi Adventure Point ini dari tanggal 6 dan berakhir nanti tanggal 11. Nah, layanannya sendiri 24 jam atau seperti apa Mas? Layanan 24 jam, siaga 24 jam buat para pemudik ya, khususin. Oke, dan kemudian untuk bagi kendaraan-kendaraan khususnya Mitsubishi yang mengalami kendala, apakah kita juga standby untuk melakukan pengecekan di dalam tol atau seperti apa nih Mas? Betul, nanti bisa diarahkan ke sini, kita standby, atau bisa telepon call center Mitsubishi kalau yang buat yang ke arah Lampung atau Palembang, nanti pasti diarahkan ke sini. Oke, nah secara pelayanannya bagi yang hanya ingin istirahat ini seperti apa ini Mas? Oke, kita bisa datang ke dalam mungkin ya. Bisa langsung registrasi. Nah, jadi ini merupakan layanan bagi yang sedang melakukan peristirahatan di Mitsubishi sendiri. Nah, ini tempat istirahat bagi pemudik yang ingin melakukan istirahat ya Mas ya. Oke. Jadi tinggal kalau buat yang mau istirahatnya bisa datang, isi registrasi, bisa istirahat di sini. Dan kita juga ada snack, kopi, minuman. Oke. Nah Mas, promo yang bisa kita tawarkan Mas, mungkin kita sambil duduk biar ini. Promo yang ditawarkan oleh Mitsubishi sendiri di hari mudik dan arus balik ini seperti apa Mas? Iya, promonya sih banyak ya, lumayan. Seperti ini, misalnya ganti oli dan filter oli buat expander. Harga normalnya itu 665.000. Oke. 655.000, jadi promonya jadi 500.000. Oke. Dan masih banyak lagi, 360.000 buat servis AC jadi 250.000. Jadi lumayan banget promonya. Dan banyak lagi. Dan kita juga punya banyak merchandise. Seperti apa aja itu Mas? Merchandise, kita punya Kanebo, ada Itol, ada voucher sale 100.000, ada voucher e-commerce dari Mitsubishi 300.000, dan masih banyak lagi. Oke. Ya. Nah ini bagi yang belum mengetahui ini Mas, seperti apa bentuk sosialisasi kita untuk para pemudik itu sendiri Mas? Bisa lihat di Instagram Mitsubishi Motor atau buka aplikasi MMID Mitsubishi My Mitsubishi Indonesia. Seperti itu, ya. Oke, nah kemudian apakah ini kali pertama di Lebaran atau sudah berjalan sebelumnya ini Mas? Oh, kita setiap tahun sih ada ya Mas buat event Lebaran ini. Untuk di Lampung hanya titiknya di mana saja nih Mas? Di Lampung kebetulan hanya ini. Oke. Titiknya Trans Sumatera baru ini. Kemudian titik selanjutnya di lintas Sumatera ada di mana ini Mas? Di lintas Sumatera hanya ini sih, kita titik lainnya ada di Trans Jawa ya, ada 6 titik lainnya seperti Cikampek, Cipali, Situbondo, dan lain-lainnya. Ini berlaku hanya di dalam tol atau Mitsubishi menyediakan titik di luar tol juga ini Mas?
Sementara ini hanya di rest area ya. Oke. Nah mungkin harapan ini Mas, apa harapan kita di Lebaran 2024 ini? Harapannya sih ya buat pemudik biar selamat sampai tujuan, ketemu keluarga, bisa kumpul-kumpul sama keluarga dan balik lagi ke tujuan dengan selamat juga. Pokoknya happy deh Lebaran ini. Oke, menjelang Lebaran apa secara penjualan ada promo khusus nggak Mas dari Mitsubishi? Bisa tadi. Oh ya, oke. Kalau promo khusus. Baik Tribuners, berikut wawancara kami bersama dengan pengamat Bang Aditya untuk melihat pantauan arus mudik Lebaran 2024. Di sini ada Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia. Kita sapa dulu Tribuners, Bang Aditya Mahaditinar Hidayat. Halo, selamat siang Bang. Ya, halo. Bang, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya nih Bang di sela-sela kesibukan karena ini juga mengingat H-1 mudik nih Bang ya. Terima kasih sekali. Ya. Bang Adit, mungkin kita bisa membahas terkait dengan arus mudik 2024 nih Bang, karena mengingatkan ini sudah H-1 nih Bang ya, kita mendekati Lebaran gitu. Bagaimana sih Bang melihat kondisi arus mudik di tahun 2024 ini? Apakah ada perbedaan di tahun-tahun sebelumnya nih Bang? Ya, kalau bicara mudik kan sepertinya H-1 ini udah agak lebih langgang dari H-3 atau H-4 kemarin di pelabuhan Merak dan Bakau ya khususnya. Karena Lampung ini kan termasuk dia pintu gerbangnya Pulau Sumatera. Jadi para pemudik dari Pulau Jawa itu masuknya ke Lampung itu lewat pelabuhan Bakauni dan pelabuhan Merak itu. Kalau berbicaranya tentang perbedaan antara 2023 ke 2024, di sini kita lihat di trennya 2024 ini banyak pengendara itu yang pemudik itu yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah itu banyak faktor hal, entah karena kebutuhan atau karena balik lagi jalan tol di Sumatera kan sudah bagus, mereka akan menggunakan kendaraan pribadi mungkin lebih hemat ongkosnya untuk membawa oleh-oleh atau segala perabotannya misalnya. Dan itu menyebabkan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak dan akibatnya kemarin panjang antrian hingga 19 kilo itu di Pelabuhan Merak hingga ke tol karena akibat penumpukan itu, dan kita rasa ASDP kurang antisipasi dalam hal itu. Mereka masih menganggap tren di 2023 akan berlanjut di 2024, jadi kurang penanganan yang signifikan, akibatnya ya penumpukan kendaraan itu terjadi gitu Pak. Gitu. Halo. Halo Bang. Ya. Oke, udah terdengar ya Bang? Oke. Oke, seperti yang Bang Adit bilang tadi Tribuners, bahwasanya terjadi adanya penumpukan kendaraan karena memang trennya pada tahun ini tuh membawa dan mudik kendaraan pakai kendaraan pribadi tadi ya Bang ya. Jadi inilah yang membuat terjadinya penumpukan hampir 19 km dan itu juga memang benar Tribuners ya. Kita mendapatkan informasi di sana. Nah, artinya terjadinya pergeseran ya Bang ya. Dan apakah strategi ini berbeda nih Bang yang digunakan oleh pihak pelabuhan ataupun pihak terkait nih Bang, strateginya dari tahun kemarin sampai dengan tahun ini? Iya, yang baru-baru ini dilakukan untuk mengurai kemacetan itu oleh ASDP dengan memberikan delay system. Jadi dari pihak kepolisian juga membantu untuk mengatasi penumpukan di area pelabuhan. Dia menghalang untuk masuk ke pelabuhan dengan men-stop dulu di beberapa rest area terdekat. Jadi kalau misalnya dari Lampung mau menuju Pelabuhan Bakauni, dia dialihkan oleh kepolisian untuk masuk dulu ke rest area terdekat, baru jikalau keadaan di pelabuhan sudah kosong, mereka diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Nah itu sepertinya efektif untuk mengurai sedikit antrian kendaraan penumpukan yang di Pelabuhan Bakauni ataupun Pelabuhan Merak. Tapi ya tidak menutup kemungkinan tetap saja terjadi peningkatan, masih ada peningkatan di pelabuhan tersebut. Kemacetan pun tetap menjalar. Karena ya itu tadi balik lagi, kebutuhan antar penggunaan kapalnya semakin tinggi tetapi tidak diimbangi oleh dari pihak ASDP pelabuhan
mobilisasi kapalnya tidak terlalu bagus. Jadi akibatnya seperti itu. Oke. Memang juga dari pihak ASDP juga mengadakan adanya antrian mengular ya Bang ya, seperti yang kita tahu, dan antrian mengular ini sempat diberhentikan nih Tribuners dari pihak PT ASDP, katanya sih untuk memperlancar nih Bang ya, memperlancar dan tidak memperhambat antrian. Nah, apakah ini merupakan hal yang bisa diterapkan gitu Bang? Bisa diterapkan. Untuk sementara ini diberhentikan antrian di pelabuhan, tapi dialihkan pengantriannya di rest area terdekat sebelum masukin ke pelabuhan. Jadi kalau mengantri di pelabuhan kan kita tahu kondisi pelabuhannya gimana, terus kurang ada tempat istirahat atau segala macamnya. Kalau di rest area kan dia bisa beristirahat dan mungkin mencari makanan atau minuman di daerah tersebut. Oke. Nah, selain karena tren 2024 ini banyak yang menggunakan kendaraan pribadi nih Bang, maaf. Apa sih Bang kira-kira yang menjadi faktor utama terjadinya kemacetan hampir 19 km itu Bang? Faktornya apa aja saja? Faktornya yang pertama ya, balik lagi yang pertama, trennya sudah berubah, jadi kendaraan pribadi lebih banyak diminati. Yang kedua mungkin cuaca yang terjadi di Selat Sunda itu tidak terlalu bagus, sehingga sandarnya kapal ataupun bongkar muat itu juga tidak terlalu maksimal. Yang ketiga juga ya balik ke kapalnya lagi, dan ada info yang beredar juga terkait pembelian tiket online yang tidak terlalu menguntungkan oleh para masyarakat untuk menggunakannya. Jadi yang saya tahu masih ada angkutan barang di Hamin berapa itu yang beroperasi dan dapat membeli tiket online tersebut, sehingga terjadinya kehabisan lah tiket untuk menyeberangi itu di Pelabuhan Merak ataupun Bakau, dan masyarakat juga tidak mendapatkannya. Banyak faktor, tapi yang paling utama yaitu penumpukan kendaraan pribadi itu. Oke. Selain yang membawa kendaraan pribadi ini Bang, kan ini didominasi juga oleh pejalan kaki yang mereka lebih memilih untuk ngeteng gitu Bang ya bahasanya nih Bang. Nah, apa sih mungkin ada hal-hal khusus nggak sih Bang yang harusnya diperhatikan juga kepada pengguna dan pejalan kaki ini Bang? Iya, kita tahu banyak yang mengeteng lah istilahnya. Kalau dari Jakarta mau ke Lampung itu sekarang juga aksesnya sudah mudah. Mereka bisa naik kereta, turun di Pelabuhan Merak pun bisa, ataupun turun di Cilegon, setelah itu menaiki angkutan lalu ke Pelabuhan Merak dan ke Bakau. Yang dari Lampung juga bisa gampang naik travel, dia ke Bakau, terus dari Meraknya naik kereta untuk ke Jakarta ataupun sekitarnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya, kalau kita mau ngeteng lah istilahnya, tidak terlalu membawa barang banyak. Jadi mobilisasi kita juga akan lebih bergerak lebih lincah karena akan bergonta-ganti kendaraan. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi tidak usah membawa barang banyak-banyak kalau akan mengeteng lah istilahnya gitu, Mbak. Oke. Jadi memang ada hal-hal juga ya Bang ya yang perlu diperhatikan nih Tribuners ya untuk pengguna pejalan kaki ini, karena memang bisa kita lihat lonjakan baik itu kendaraan dan juga dari pemudiknya nih Tribuners ya di tahun 2024 ini memang cukup melonjak sekali nih Bang ya. Sampai mungkin terjadi penumpukan tadi. Nah Bang, kalau untuk penggunaan dan juga infrastrukturnya sendiri nih Bang, kira-kira untuk di Lampung sendiri ini sudah memadai dan sudah memenuhi standar belum sih Bang? Kalau yang kita lihat untuk infrastruktur jalannya sudah bagus. Yang pertama di tol kita sudah terhubung lah dari tahun 2021-22 juga sudah terhubung ke Palembang, jadi itu akan memudahkan mobilisasi. Terus yang kedua, kita kemarin tahun 2003 mendapatkan dana anggaran untuk impres perbaikan jalan dari Presiden Jokowi, dan beberapa titik kerusakan jalan sudah dapat teratasi, sehingga jalan yang tadinya lama untuk dilewati atau berlubang sekarang sudah lancar dan mulus untuk digunakan, dan itu pun dapat mempersingkat waktu berkendaranya. Terus yang ketiga, kesiapan Provinsi Lampung juga dalam mengantisipasi
pemudik yang datang menuju Lampung ataupun melewati Lampung itu sudah baik dari pihak kepolisian, Dinas Perhubungan Provinsi, Pemda terkait itu juga sudah memberikan pos-pos penjagaannya di beberapa rest area atau beberapa titik. Jadi mereka sudah membantu kelancaran pemudik karena pemudik yang kendaraan roda 2 mereka kan tidak melewati tol, mereka melewati jalan lintas Sumatera seperti biasa dan itu juga harus diperhatikan titik-titik tersebut karena rawan kecelakaan ataupun rawan begal mungkin ataupun keamanan lainnya gitu. Ya. Dan masih nih Bang, terkait dengan jumlah pemudik ya Bang, yang melonjak di tahun 2024 ini. Apa sih Bang kira-kira yang membuat para pemudik ini lebih antusias nih Bang, mudik di tahun 2024 ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ya mungkin penatnya dari pandemi kemarin 2020 sampai 2022, dan 2023 kondisi ekonominya masih belum stabil dan sekarang 2024 sudah mulai agak stabil dan mendorong mereka untuk mudik lebih baik. Jadi rasa ingin bertemu keluarganya lebih terpendam kayaknya Mbak. Jadi mereka banyak yang mudik sekarang untuk berkunjung. Iya. Nah, selain itu mungkin apa sih Bang yang perlu diperhatikan oleh pemudik baik itu pengguna pejalan kaki ataupun yang menggunakan bus ataupun juga yang membawa kendaraan pribadi nih Bang agar mudik di tahun 2024 ini perjalanannya bisa aman dan juga bisa nyaman nih Bang? Oke, kalau yang untuk menggunakan kendaraan pribadi baik roda 2, roda 4 ya beristirahat dengan cukup. Jadi kalau menurut ada beberapa jurnalis yang mengatakan jika sudah berkendara lebih dari 3 jam harus diistirahatkanlah tubuh itu selama maksimal setengah jam sebelum melakukan perjalanan lagi karena tubuh itu juga ada sisi lelahnya, ada fatigue-nya di mana kalau sudah 3 jam itu konsentrasi sudah mulai berkurang dan itu akan bahaya dalam berkendara menyebabkan kecelakaan. Untuk yang menggunakan transportasi umum ya kesehatan apalagi sedang berpuasa dalam mudik, terus keamanan barang-barang juga dijaga dan tidak terlalu membawa barang-barang yang banyak dan mencolok sehingga menimbulkan ya kita tahu banyak yang bermasalah jadi keamanan juga terganggu. Ya pejalan kaki juga yang ngeteng-ngeteng itu termasuk yang menggunakan angkutan umum sebetulnya. Jadi keamanan harus diutamakan dan kesehatan. Kalau berpuasa, tetap berpuasa. Oke. Nah, selain itu Bang, untuk mudik di tahun 2024 ini, apa sih mungkin yang perlu dibenahi dan juga yang perlu diberikan solusi gitu Bang untuk stakeholder yang terkait? Ya, jadi harap di 2024 ini kita bisa jadikan pelajaran, khususnya oleh pihak SDP dalam hal ini, karena kemacetan itu sudah terlalu itu baru pertama kalinya kemacetan sampai 19 km untuk masuk pelabuhan. Dan nanti ke depannya itu bakal lebih banyak karena kita tahu sekarang ini pengerjaan tol yang menghubungkan antar provinsi di Pulau Sumatera itu sudah mulai terbangun dan jika itu nanti terbangun kita bisa dari Lampung ke Aceh dalam beberapa jam itu bakal menarik banyak minat pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Karena dengan tol itu kita sudah sama kayak di Pulau Jawa banyak menggunakan kendaraan pribadi dan akses gerbang pertamanya itu ya di pelabuhan. Itu harus diantisipasi benar mungkin di 2025 atau 2026 begitu tol sudah beresmi menyambung semua antar Lampung sampai Aceh itu bakal melonjak pemudik. Kendaraan pribadi. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Adit yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung bersama dengan Tribun Lampung pada siang hari ini Bang. Dan juga sudah memberikan pengamatan tentang mudik nih ya Tribuners di tahun 2024 ini. Karena memang tren-trennya ini tiap tahun juga berbeda nih Tribuners. Kalau tren-tren tahun 2024 ini mungkin banyak menggunakan kendaraan pribadi itu tadi. Dan baiklah Tribuners, itulah liputan khusus arus mudik 2024 di Tribun Lampung bersama dengan saya Fenty Novianti. Ikuti terus pemberitaan terbaru lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Kami dari tim yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 2024.